Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 pengantar manajemen ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok. Perkenalkan, nama saya Bagir Saru Zakaria bersama teman-teman saya Radri Lufitasari, Rival Aufa Rizky, Iza, Laila Ali Faurosida. Saya ingin menerangkan tentang fostering entrepreneurship. What is the entrepreneurship? Kewirausahaan adalah proses memulai bisnis baru umum tak sebagai respon untuk peluang. Entrepreneurship versus self-employment. Banyak orang yang bingung dengan kewirausahaan dan wirausaha. Perbedaannya ialah wirausaha mengacu pada individu yang bekerja demi keuntungan atau biaya sendiri, sedangkan kewirausahaan adalah sebagai proses memanfaatkan peluang dengan memulai bisnis baru untuk tujuan mengubah, merevolusi, atau memperkenalkan produk atau layanan baru. Why is entrepreneurship important? Yang pertama, innovation. Yang kedua, number of new startups. Yang ketiga, job creation. Yang keempat, global entrepreneurship. The entrepreneurial process. Pengusaha harus memiliki 4 langkah kunci saat mereka memulai dan mengelola usaha wirausaha mereka. Yang pertama, mengeksplorasi konteks kewirausahaan. Yang kedua, meneliti kelayakan usaha, perencanaan usaha, mengorganisasi usaha, dan peluncuran usaha. Langkah penting dalam proses langkah kewirausahaan: mengidentifikasi peluang dan kemungkinan unggulan kompetitif. What do entrepreneurs do? Startup and planning. Identifying environmental opportunities and competitive and advantage. Seberapa pentingkah kemampuan untuk mengidentifikasi peluang lingkungan? Seorang Dr. Peter Drucker, seorang penulis manajemen terkenal, mengidentifikasi 7 sumber potensi peluang yang mungkin dicari para pengusaha dalam konteks eksternal. Yang pertama, the unexpected, yang tak terduga. Yang kedua, the incongruous, ketidaksesuaian. Yang ketiga, the process need, membutuhkan proses. Yang keempat, industry and market structures, industri dan kondisi pasar. Demografi. Yang keenam, change in perception, perubahan persepsi. Yang ketujuh, new knowledge, pengetahuan baru. Researching the ventures feasibility test. Generating ideas, evaluating ideas. Bagian meneliti kelayakan usaha adalah melihat para pesaing. Mendapatkan tindak selalu mudah. Dana memiliki peran penting dalam memulai usaha. Seorang pengusaha harus mengerti beragam pilihan pembiayaan. Perencanaan juga penting untuk usaha wirausaha. Rencana bisnis yang baik mencakup 6 bidang utama. Yang pertama, executive summary. Yang kedua, analysis of the opportunity. Yang ketiga, analysis of the context. Yang keempat, description of the business. Yang kelima,
financial data and projection. Yang keenam, supporting documentation. Organizing issues. Variasi alternatif organisasi dasar. Yang pertama, sole proprietorship. Yang kedua, general partnership. Yang ketiga, limited liability partnership. Yang keempat, corporate owned. Yang kelima, corporation. Yang keenam, limited liable company. Pilihan struktur organisasi yang tepat merupakan keputusan penting saat mengorganisir usaha kewirausahaan. Pengusaha dan pengusaha yang sukses menyadari bahwa mereka tidak dapat melakukan semuanya sendirian. Human resource management. Yang pertama, employee rekrutmen karyawan. Yang kedua, employee retensi karyawan. Para pengusaha perlu tanggap terhadap berbagai masalah dan kesempatan yang dapat menciptakan kebutuhan untuk berubah. Jika perubahan diperlukan dalam usaha wirausaha, seringkali wirausahawanlah yang pertama mengakui perlunya perubahan dan bertindak sebagai katalis. Pelatih, pemandu sorak, dan konsultan pemandu kepala perubahan tidak mudah di organisasi manapun, tetapi itu bisa sangat menantang bagi wirausaha itu. Sebabnya penting bagi wirausaha untuk mengenali peran penting yang dimainkan perangsang dan mengimplementasikan perubahan. The importance of continuing innovation. Innovation adalah karakteristik utama dari usaha wirausaha, dan pada kenyataan itulah yang membuatnya usaha kewirausahaan. Apa yang harus dilakukan pengusaha untuk mendorong inovasi dalam usaha? Memiliki budaya yang mendukung inovasi sangat penting. Seperti apa budaya itu? Itu adalah budaya di mana karyawan memandang bahwa dukungan, pengawasan, dan penghargaan organisasi konsisten dan komitmen terhadap inovasi. Dalam hal ini jenis budaya di mana karyawan tidak menganggap tekanan beban kerja mereka menjadi berlebihan atau keterlaluan, dan penelitian telah menunjukkan bahwa perusahaan dengan budaya yang mendukung inovasi cenderung lebih kecil, memiliki praktik sumber daya manusia yang lebih sedikit, dan memiliki lebih sedikit sumber daya yang melimpah. Leading issues. Personality characteristics of entrepreneur. Kewirausahaan yang paling banyak diteliti adalah pencarian untuk menentukan karakteristik psikolog apa. Jika ada wirausaha yang memiliki kesamaan apa tipe kepribadian yang memiliki pengusaha, yang mungkin membedakan mereka dari yang bukan pengusaha, dan apa yang menjadi ciri-ciri wirausaha yang mungkin memprediksi siapa yang akan menjadi pengusaha sukses. Apakah ada kepribadian wirausaha klasik mencoba untuk menunjukkan karakteristik kepribadian spesifik yang dimiliki oleh semua pengusaha, menyajikan masalah yang sama dengan mengidentifikasi teori-teori sifat kepemimpinan, yaitu mampu mengidentifikasi kepribadian tertentu. Sebagai contoh, satu daftar karakteristik kepribadian meliputi tingkat motivasi tinggi,
limpahan kepercayaan diri, kemampuan untuk terlibat jangka panjang, tingkat energi tinggi. Motivation employees through empowerment. Memiliki karyawan yang termotivasi adalah tujuan penting bagi setiap pengusaha, dan memperdayakan karyawan merupakan alat motivasi yang penting yang sangat digunakan pengusaha. Usaha kewirausahaan yang sukses harus cepat dan gesit, siap mengajar peluang dan pergi ke arah baru. The entrepreneur as leader. Yang pertama, leading the venture. Yang kedua, leading employee work team. Control issues. Tumbuh dengan sukses tidak terjadi dengan secara acak atau karena keberuntungan. Pertumbuhan biasanya membutuhkan pengusaha untuk mengelola semua tantangan yang terkait dengan, kata lain, planning for growth, organizing for growth, controlling for growth. Meskipun pertumbuhan organisasi adalah tujuan yang diinginkan dan penting untuk kewirausahaan, apa yang terjadi ketika hal-hal tidak berjalan sesuai dengan rencana dan ketika strategi pertumbuhan tidak menghasilkan target? Langkah pengusaha dalam mengatasi masa-masa sulit. Exiting the venture. Business valuation methods. Metode penilaian bisnis. Other important consideration in exiting the venture. Pertimbangan penting lainnya untuk keluar dari usaha. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.